Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan terkait dengan SKP platform dan ISOL. Ini terbaru ya di tahun 2024, yaitu di bulan Juni 2024. Nanti akan kami update bila ada perubahan. Jadi secara garis besar, teknik dari eh, masuk di SKP platform adalah sebagai berikut. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian masuk di Satu Sehat SDMK, silakan klik SKP platform yang ada di beranda Bapak Ibu sekalian. Kemudian masuk ke dalam pengelolaan SKP. Apabila belum tertautkan, Bapak Ibu harus mengisi profil dulu di SKP platform sehingga nanti akan bisa muncul pengelolaan SKP di SKP platform. Setelah itu akan muncul gambaran seperti ini. Jadi ini ada beranda, kurikulum vitae, formulir pengisian, dan logout. Jadi ada 4 item di sini, tapi nanti beranda akan kami tampilkan di bawah sendiri. Yang pertama adalah kurikulum vitae ini nanti juga akan tertampil kalau profil Bapak Ibu sudah jelas. Saya akan langsung masuk saja ke formulir SKP di petunjuk teknis. Jadi di sini ada langkah-langkah, ini silakan dibaca. Langkah-langkah dalam pengisian SKP di SKP platform. Setelah itu ini ada data periode SIP. Jadi silakan disiapkan SIP Bapak Ibu sekalian. Kalau belum diisi nanti tampilannya tidak akan seperti ini. Jadi di sini nanti ada permintaan SKP itu berlaku dari kapan sampai kapan. Kemudian ada upload SKP di sini, di mana nanti SKP-nya untuk PDF-nya itu tidak boleh lebih dari 250 KB ya. Jadi silakan dikompres kalau filenya terlalu besar. Nah, setelah setelah diisi akan muncul seperti ini. Jadi tanggal mulai SKP itu kapan, tanggal berakhirnya kapan. Ini saya 31 Januari 2024. Jadi saya belum masuk SKP yang terintegrasi. Saya harus mengisi secara manual karena yang terintegrasi itu masuk secara otomatis mulai Maret 2024 untuk seminar atau workshop yang dilakukan di pelataran sehat. Setelah itu, silakan mengisi formulir pengisian. Misal, Bapak Ibu melakukan kegiatan di tahun 2023, ternyata saya tidak punya cukup Bu Iva untuk kegiatannya di kegiatan pelatihan workshop karena 2001, 2022 itu kan pandemi. Mungkin Bapak Ibu tidak sempat ikut pelatihan atau workshop dan sebagainya. Kan butuhnya tidak banyak ya untuk pelatihan dan workshop ini, hanya beberapa SKP. Silakan masuk pelayanan praktek profesi agar Bapak Ibu bisa mencukupi SKP-nya Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu bidan ya, ini khususnya untuk ibu-ibu bidan. Silakan pilih di sini, kemudian klik input. Setelah klik input, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nama institusi jenengan bekerja apa, jenis tindakannya apa, karena ini menyangkut kebidanan, jadi bisa INJ ibu hamil, atau KN1, KN2, KF1, KF2, KF3, atau K1 sampai K4, atau imunisasi dan sebagainya. Monggo silakan diinput. Kemudian periode kunjungan pasien berapa? Misalnya Ibu melaporkan dalam 1 bulan, silakan diisi di sini. Kemudian jumlah kunjungan total. Kegiatan itu ada berapa kunjungan? Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian ada dokumen bukti. Dokumen bukti ini harus diisi filenya ya. Filenya yang ditandatangani oleh bidan koordinator atau kepala puskesmas kalau Bapak Ibu bekerja di puskesmas. Kalau di rumah sakit silakan diisi misalnya kepala ruang dan sebagainya. Monggo. Tanggal kegiatan itu kapan? Misalnya 1 Januari sampai dengan berapa? 1 Januari 2024 sampai
31 Desember misalnya, berarti kan 1 tahun, berarti banyak ini. Jadi filenya harus ini per bulan atau langsung kumulatif juga sepertinya tidak apa-apa. Kemudian setelah itu bila Ibu sudah mengisi, ya sudah disimpan, sudah tersimpan dengan baik. Kalau misalnya ada tanda tidak bisa mengisi, tidak bisa terinput, berarti itu ada sesuatu yang salah di situ. Mungkin filenya terlalu besar, mungkin ada yang belum diisi. Jadi silahkan diperbaiki. Prosesnya silahkan berulang-ulang, nggak masalah. Silahkan dibuat. Jadi harus sampai warna hijau nanti kalau sudah terinput. Setelah itu Ibu bisa lihat di buku log apakah status kegiatan itu sudah sesuai. Nah, silakan di buku log ini dilihat di P2KB buku log dilihat. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Saya ada peserta pelatihan dan saya ada melakukan pelayanan atau praktek profesi. Saya punya sertifikat dengan nilai 2,5 SKP, sedangkan pelayanan praktek profesi saya ada 45 SKP. Kalau Ibu ingin mengecek, silakan lihat di detail. Klik detail ini, kemudian akan seperti ini. Ya, pelayanan kebidanan saya di 31 Desember 2023 itu ada 1.980 kegiatan, 12 bulan. Kalau mau ngecek dokumen ada di lihat dokumen. Pada bulan Agustus saya ada 180 kegiatan, tentunya ini dengan judul yang berbeda. Karena kalau yang KIE ini judulnya saya berbeda. Ini KIE pada ibu dan keluarga, ya. Ini sama, tapi materinya berbeda-beda di situ. Nanti akan saya perlihatkan. Ini saya dapat 5 SKP, sedang ini saya dapat 40 SKP. Jadi total tahun 2023 sampai 31 Januari 2024 saya dapat 45 SKP. Ini contohnya kegiatan saya yang di bulan Agustus itu. Jadi ada kegiatan seperti ini. Nah, ini ada 7 bulan dan sebagainya. Pertanggal kegiatan saya ini sudah di ACC. Jadi kebetulan ini tanda tangan saya, ini juga tanda tangan kepala instalasi kami. Tapi ini diverifikasi oleh P2KB. Jadi ketika belum diverifikasi tidak akan muncul SKP-nya. Setelah diverifikasi baru bisa muncul SKP-nya. Nah, kemudian setelah itu ini belum berubah sebelumnya. Tapi ketika jenengan sinkronisasi di sini, klik tombol ini untuk sinkronisasi itu nanti kalau memang sudah diverifikasi ini akan berubah secara otomatis. Jadi klik ini tadinya yang saya cuma dapat 49,5 kan kurang setengah ya sebelum pelayanan praktek saya masuk itu saya dapat langsung ketika saya klik saya dapat 309,5 SKP setelah saya sinkronkan. Nah, untuk pemeriksaan P2KB ini pada pelayanan praktek profesi tentunya memerlukan waktu ya. Jadi tidak langsung ya ketika ibu-ibu sekalian memasukkan datanya, kemudian langsung keluar SKP-nya tidak. Ini saya menunggu cukup lama, jadi sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah baru bisa terbit SKP sedemikian banyak. Tentunya ini juga saya hanya memerlukan 50 SKP, tapi monggo Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian silakan masukkan kegiatan jenengan mau per bulan boleh, dalam 5 tahun ini dimasukkan, jadi nanti bisa lebih banyak ya, bisa saja jadi 2.500 kalau 5 tahun, kalau dimasukkan semua kegiatan kita. Jadi sebenarnya kegiatan kita itu sudah lebih-lebih ya untuk kegiatan ini SKP dari pelayanan kebidanan saja. Nah, kalau di Kota Malang setelah kita selesai itu sudah keluar SKP-nya sudah sesuai 50 SKP yang diinginkan, kita bisa langsung masuk ke webnya Izal Malang. Jadi silakan masuk atau cari di webnya SIM Perizinan Malang atau kalau sudah punya nomor login. Jadi karena ini mendaftar pertama, jadi saya memilih SIM Perizinan Malang. Ini saya klik, tampilannya akan seperti ini ya. Nick-nya masukkan, ini passwordnya nanti belum ada. Jadi karena ini masuk pertama, jenengan langsung saja klik daftar di sini.
Ini ada daftar di sini, klik. Nanti setelah mengisi data di situ yang diinginkan, jenengan akan di SMS sama di Snaker akan muncul notifikasi kode verifikasi. Dan nanti itu untuk mengisi seperti yang diinginkan di Isol. Jadi kode verifikasi ini adalah password. Jadi ini nick, ini kode verifikasi, kode keamanan, baru login. Ya, nah setelah itu akan ada seperti ini. Jadi dimintain untuk persetujuan, setuju atau tidak setuju. Kalau jenengan setuju berarti sudah masuk di akunnya Izol. Kemudian akan ada dashboard seperti ini. Ya, SIM perizinan. Nah, ini sudah dimasukkan sesuai pendaftaran kita apa yang jenengan inginkan. Jadi ini harus ini bisa diklik-klik-klik ya sesuai dengan yang mau kita ajukan. Nah, kalau saya langsung pengajuan permohonan, jadi saya langsung ngeklik bawahnya ini, saya tidak milih warna-warna itu, nanti saja setelah selesai administrasi saya. Nah, ini jenis izin, jenis dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ya, silakan dipilih di sini. Saya minta surat izin praktek bidan. Kemudian pilih yang kedua perizinan perizinan baru atau perpanjangan. Kemudian ini ada beberapa file yang bisa di-download. Nah, seperti ini filenya bisa di-download di sini. Contohnya juga sudah ada di sini. Persyaratannya juga yang harus dipenuhi di sini. Kemudian klik proses. Kalau sudah lengkap, akan muncul seperti ini, data pemohon dan sebagainya. Lanjut-lanjut saja ya, karena ini yang diminta. Nah, begitu sedikit pencerahan terkait SKP platform yang terkini. Nanti bila ada perubahan, saya akan beritahukan lagi. Selamat mencoba, selamat berburu SKP, selamat mendapat SKP yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.